Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Wiyanda. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Wiyanda, NIM 19205095, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah kajian PPKN MISD di kelas tinggi bersama Bapak dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu membahas tentang sejarah dari Sumpah Pemuda ini, yang dimana peristiwa ataupun sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi di Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, jadi yang dimana Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu, hasil rumusan dari Gerakan dari Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda Kedua Indonesia yang hingga saat kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lalu, Kongres kedua dilaksanakan 3 sesi di tempat yang berbeda oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, yang dimana beranggotakan oleh pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Lalu, kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiten Bon, Jong Ambon, dan sebagainya. Serta pengamatan dari pemuda Tionghoa seperti Hugh Tim Hong, John Lau Cho Hok, Oi Kei Siang, dan Choi Jijin Kui. Nah, Sumpah Pemuda tadi kan sebelum ditetapkan ada 2 rapat, yang dimana pada rapat yang pertama itu di hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jogen Igen Bonn atau KJB Waterlooppin, dan sekarang yang biasa kita kenal dengan Lapangan Banteng, yang dimana dalam sambutannya Ketua PPPI yaitu Sugondo Jopuspito berharap bahwa kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Lalu, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Di mana menurut Muhammad Yamin ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yakni yang pertama sejarah, yang kedua bahasa, yang ketiga hukum, maksud saya hukum adat, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kemauan. Nah, selanjutnya pada rapat yang kedua, yaitu di hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop, yang dimana pada rapat kedua ini membahas masalah pendidikan. Ada 2 pembicara, yaitu Pornomowola dan Sarmidi Mangwesarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Nah, lalu pada rapat penutup, yaitu di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106, yang dimana Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan menurut Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional, di mana gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri.
hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, yang dimana panitia Kongres Pemuda ini terdiri dari ketua diketuai oleh Sugondo Jo Puspito atau PPPI. Wakil ketuanya yaitu RM Djoko Marsait atau Zong Java. Sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin atau Jong Sumatera. Bendaharanya Amilja Putin atau Jong Bataks. Nah, lalu ada juga beberapa pembantu 1, 2, 3, 4, 5 beserta para peserta-pesertanya. Nah, selanjutnya rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepaduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres tadi, di mana sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Nah, jadi isi dari Sumpah Pemuda melalui hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, itulah merupakan isi dari Sumpah Pemuda yang sampai saat ini masih tertanamkan dan harus kita ingat. Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, didengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya, yaitu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, yaitu lagu Indonesia Raya, yang dimana lagu Indonesia Raya ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya. Nah, selanjutnya makna Sumpah Pemuda, yakni diantaranya yang pertama mendorong semangat juang generasi muda. Yang kedua, menumbuhkan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menekankan rasa bangga terhadap Indonesia. Lalu, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Memaknai rasa cinta kepada tanah air. Nah, untuk peran Sumpah Pemuda. Untuk peran dari Sumpah Pemuda, peran Sumpah Pemuda yang terpenting dalam mempersatukan bangsa Indonesia adalah yang pertama, memberikan kesadaran akan pentingnya nasionalisme Indonesia, lalu menjadi pendorong pergerakan nasional, menumbuhkan persatuan bangsa. Lalu, apa itu manfaat yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda tadi? Di sini saya akan memaparkan manfaatnya. Yang pertama, adanya semangat kekeluargaan, persatuan, dan persaudaraan antar sesama. Lalu terwujudnya kerukunan antar masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga tidak mudah dipecah belah oleh siapapun atau diadu domba. Lalu menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap disintegrasi bangsa yang merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita dapat simpulkan sebaiknya pemuda pada zaman saat ini lebih menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Namun, peran orang tua dan guru diperlukan untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Terlebih lagi, pendidikan karakter harusnya diberikan pada pendidikan tingkat rendah. Nah, dengan begitu akan bertujuan untuk bernilai positif dari pendidikan karakter tersebut. Nah, jadi dapat ditanamkan dan diaplikasikan sejak dini hingga anak nanti tumbuh dewasa. Karena setiap perkembangan zaman akan terjadi banyak perubahan, terutama dalam pembentukan sikapnya. Nah,
Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang Sumpah Pemuda dari saya. Apabila ada pengucapan ataupun kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri video pembelajaran saya pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.